Pelajar yang baru lulus mengeluhkan kebijakan penghapusan wisuda perpisahan di sekolah kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi viral di media sosial. Pelajar itu mengaku miskin dan tidak punya rumah, tetapi di satu sisi masih ingin kebijakan wisuda perpisahan tidak dihapus. Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menghapus kebijakan studi tour dan wisuda perpisahan di masa kepemimpinannya karena dirasa banyak kegiatan di luar belajar mengajar yang kerap memberatkan orang tua siswa. Kita akan membahasnya bersama pemerhati pendidikan dan anak Komisioner KPAI periode 2017-2022 Retno Listiarti dan anggota DPRD Jawa Barat Komisi 5 Dede Chandra Sasmita. Selamat malam Ibu Retno, selamat malam Pak Dede. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Sebelum kita mulai diskusi, kita akan sama-sama simak informasi berikut ini. Terus kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? No, itu Pak. Coba dibawa orangnya, Pak. Dibawa Saya orangnya, Pak. bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Dari SMA, saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Perpisahan sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana? Tuh hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Nah, iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa Iya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Ya, kita akan langsung mulai perbincangan pada malam hari ini. Saya ke Bu Retno. Ini Bu Retno, perdebatannya seolah-olah kemudian bergeser dari penting tidak pentingnya wisuda dan perpisahan. Komentar Anda? Iya, pertama adalah ini usia anak ya, ini masih anak. Dan anak itu sebenarnya ini terlepas dari jangan salah paham bahwa seolah-olah saya ini setuju atau tidak setuju ya terhadap itu, tidak. Kita kan sedang berbicara apa yang kemudian dibicarakan ya di dalam video yang viral ini. Yang pertama, karena saya ini juga komisioner KPAI ya, pernah menjadi komisioner KPAI, setidaknya kita harus melihat gitu ya. Saya mengajak mari kita bersama melihat ini anak, usianya belum 18 tahun ya. Ini adalah anak. Yang kedua, hak anak itu dilindungi loh. Ya, untuk berpendapat dilindungi lewat Konstitusi RI, dilindungi juga lewat Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, yang ketiga adalah emang kan ini tentu sih tidak setara ya. Saya sebenarnya mengapresiasi bahwa ada dialog yang dibuka oleh gubernur. Namun tadi Pak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Ya, jadi ketika anak itu terus berani berbicara,
Kalau saya sebagai pemerhati anak, saya menganggap bahwa ini anak sebenarnya punya keberanian luar biasa. Yang kedua adalah kan dia bicaranya sebenarnya runut, hanya dipotong-potong aja ya oleh gubernur. Jadi sedang bicara apa belum utuh sudah dipotong. Nah, ini juga mengakibatkan kita tidak menangkap makna yang keseluruhan dari yang mau disampaikan oleh anak ini. Yang ketiga adalah ini kan divideokan, kemudian juga diviralkan, ya kemudian berkali-kali dikatakan ya seolah-olah tuh gini ya, nggak punya rumah tapi ngutamain ini. Jadi udah ada mengejas gitu ya anak ini gitu. Nah, menurut saya sebenarnya dialog yang baik tidak seperti itu. Pertama, kalau memang mau dialog ya sebaiknya sih dipanggil berdua, bicara bebas. Yang kedua adalah sekali lagi, terlepas dari ini, saya bukan karena tidak setuju atau setuju dengan wisuda, dengan bukan ya, tapi dalam hal ini saya lebih melihat adalah kondisi si anak dan bagaimana anak ini berpendapat gitu, karena dia punya video-video yang sebenarnya lebih utuh kita bisa melihat. Lalu kalau ada sebuah kebijakan kemudian ada yang mengkritisi, sebenarnya dilindungi kan di negeri ini. Jadi konstitusi kita ngelindungi gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Dan karena ini anak, bukan manusia dewasa. Ingat, kita pernah jadi anak, tapi anak kan belum pernah jadi orang tua, jadi guru, atau jadi gubernur apalagi gitu. Jadi tentu cara berpikirnya beda dengan orang dewasa. Jadi pendekatan dengan anak ya, mendengarkan anak, saya rasa menjadi hal penting, apalagi sebuah kebijakan. Kebijakan publik itu harusnya juga menyentuh atau menanyakan, minta pendapat pada yang terkena langsung, termasuk anak-anak, guru, dan orang tua. Begitu, Mbak. Bu Retno, berarti apa yang Anda ingin katakan tentang bagaimana seorang gubernur Deddy Mulyadi berdialog dengan seorang anak dalam relasi yang tadi Anda katakan tidak setara, tidak selevel? Apa catatan Anda dengan gaya komunikasi yang terjadi dalam video yang kemudian viral, dan kita bisa lihat kemudian seperti apa respon netizen kepada pada viralitas yang terjadi itu, dan siapa kemudian yang diuntungkan, siapa yang kemudian akhirnya menjadi dirugikan di dalam video itu? Iya, pertama memang Kang Deddy ini kan punya ciri yang begitu ya. Jadi artinya itu karakter. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang nggak apa-apa. Saya juga senang sih dengan cara ceplas-ceplosnya beliau gitu. Tetapi ketika berdialog dengan anak nih beda gitu ya. Jadi cara kita berdialog antara orang dewasa dengan anak tuh lain. Nah, yang kedua adalah ini kan seolah mengaburkan ya. Jangan sampai kita juga gini ya. Orang Indonesia ini suka gini loh. Seolah kalau kita membantah gitu ya, atau kita punya pendapat berbeda kemudian dianggap tidak suka, padahal kan enggak. Ini kan soal mengkritisi ya, itu satu. Jadi yang bukan masalah kontennya ya Bu Retno, bukan masalah kita pro atau tidak pro dengan kontennya, tetapi dengan bagaimana caranya, begitu ya? Betul. Dan yang kedua, kita harus menghargai anak ini. Kalau saya lihat bacaan di netizen ya setelah diupload video ini, itu lebih banyak menyerang anak ini kan. Jadi misalnya dengan kata-kata yang menurut saya sangat menyakitkan, itu harusnya tidak boleh dilakukan, dan itu contoh buruk pada anak-anak kita. Misalnya kalimat udah miskin, belagu, sok kaya, apa gitu. Padahal ini bukan itu loh, ini soal dia berpendapat. Dia juga nggak puasa kok kalau akhirnya kebijakan itu dilakukan oleh sekolah dan oleh dinas pendidikan atau oleh gubernur. Dia nggak puasa, tapi dia ingin berpendapat, dia ingin pendapatnya itu didengar. Dan menurut saya ada kalimat yang bisa kepotong-potong, ya lagi ngomong dipotong. Contohnya misalnya gini, yang sederhana aja, maksud dia gini, wisudanya di sekolah aja sederhana, mungkin dia mau bicara begitu ya, sehingga tidak memerlukan biaya yang lebih, tapi memberi kenangan. Nah, kayak gini, emang nggak cukup kenangan 3 tahun? Nah, misalnya dia itu pingin, kayak kalimat dia kan ada tuh di video dia yang lain, misalnya gini, ada anak SMA dan SMK yang mungkin nggak punya uang untuk kuliah. Nah, makanya pada level SMA ini, kayaknya wisuda itu menjadi hal yang diinginkan, begitu kan? Nah, saya juga orang yang sepakat bahwa TK, SD, SMP itu nggak perlu. Tapi mungkin SMA dan SMP perlu dengan sejumlah catatan, dan itu bisa diatur oleh Pemprov. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Dede sekarang untuk komentarnya terhadap video yang viral ini, Pak Dede. Pertama, saya salut ke Putri tadi ya.
dengan gaya Kang Deddy Mulyadi pressure seperti itu, beliau masih bisa menjawab dengan baik lah gitu. Tapi saya tidak mau terjebak pada ngebahas komunikasi politiknya Pak Deddy Mulyadi, komunikasinya, karena itu bukan bidang saya. Iya. Saya hanya ingin menyikapi bahwa ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di pasal 6. Menyampaikan hak, menyampaikan aspirasi itu adalah dijamin oleh hak asasi manusia. Selain dari di Declaration of Human Rights juga diatur. Tapi di pasal 6 itu yang mengatur tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, diantaranya demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi HAM. Nah, ini adalah aspirasi siswa terkait harus adanya perpisahan dan study tour. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah itu kan ada 3. Ada SD, ada jenjangnya, ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, setelah SMA ini, tidak semua orang bisa kuliah atau melanjutkan ke kuliah. Jadi di SMA inilah dijadikan sebagai patokan akhir, sebagai kunci kenangan ibaratnya. Sebagai kunci kemenangan bagi mereka semua. Maka dari itu, ada hal yang penting juga yang perlu saya sampaikan. Bahwa ketika ada biaya yang muncul, tadi kata KDM, oh ini memberatkan dan segala macam. Tolong diingat, di undang-undang itu ada peraturan tentang keputusan Menteri Pendidikan nomor 67 kalau tidak salah. Itu membahas tentang bahwa ada komite sekolah. Nah, komite sekolah itu adalah orang-orang yang memang ditunjuk oleh pihak sekolah dan masyarakat untuk bisa mengkomunikasikan terkait. Pak Dede. Ya, halo? Iya, Pak Dede. Ya, siap. Iya, silakan Nah Pak. ini, begini Bu, terkait ide adanya, ada Kemendiknas nomor 75 tahun 2016, bahwa pihak sekolah, guru, berikut siswa menginginkan perpisahan lah, itu yang paling pokok. Yang selanjutnya, sebetulnya yang perlu kita garis bawahi, tidak ada satupun surat edaran larangan perpisahan atau larangan study tour dari Kang Deddy Mulyadi saat ini. Tidak ada. Ada juga surat edaran dari Bupati sebelumnya, Pak PJB, terkait itu pun boleh dilakukan asal di wilayah Jawa Barat.